Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safihina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabat yang berbahagia, tidak ada kata yang utama dan pertama untuk kita ungkapkan dan kita ucapkan saat ini kecuali adalah ungkapan alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah biiznillahi ta'ala. Satu di antara nikmat-nikmat yang banyak yang Allah telah berikan kepada kita, ada satu nikmat yang luar biasa yang saat ini Allah panjangkan umur kita sehingga kita sampai kepada satu bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Bulan inilah yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman. Bulan yang sangat dirindukan kehadirannya oleh orang-orang yang beriman. Para ulama-ulama kita terdahulu, para salafus saleh, para rijalus salihin, apabila sampai kepada bulan Ramadan, menangis mereka, meneteskan air matanya, seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah karena telah disampaikan kepada satu bulan yang penuh dengan rahmat dan barokah ini. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya oleh seseorang, ma khairus suhur, bulan apa yang paling baik menurut anda? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, inna khairas syuhur syahrul Ramadan. Sesungguhnya bulan-bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang terbaik? Bahkan Ramadan dijadikan satu ungkapan sebagai sayyidus syuhur, penghulu di antara bulan-bulan yang lainnya. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa di antara sekian banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan, di antara sekian banyak keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan, yang pertama kata beliau, karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turunkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Sekalipun di dalam bulan itu ada peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, tapi Allah tidak turunkan di bulan itu. Rajab misalnya, kita tahu semua, kita maklum, di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa besar. Ada peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu peristiwa di Isra dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bahkan dinaikkan langit 1, 2, 3 terus sampai kepada Sidratul Muntaha dan seterusnya. Peristiwa besar ini terjadi di bulan Rajab, tapi Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan Rajab. Dalam sejarah Islam kita lihat di dalam itu ada bulan Muharram. Banyak peristiwa-peristiwa besar di bulan Muharram. Para nabi-nabi, rasul-rasul diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram. Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari perut ikan Nun pun terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, sampai-sampai bisa Allah bukakan, Allah belah itu laut yang begitu luar biasa, terjadi di bulan Muharram. Tapi Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan Muharram. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain. Allah tidak turunkan di bulan Muharram. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan Rajab. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan Rabiul Awal. Tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Allah jadikan kemuliaan karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran.
Yang kedua, kata Al-Imam Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan, selain Allah turunkan Al-Quran di dalamnya, tapi juga di dalam bulan Ramadan itu ada fihi lailatun khairun bin alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang nilai ibadahnya khairun min alfi syahrin. Apabila kita mendapatkan ibadah pada saat malam itu, kemudian pada saat itu pula turunnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita pada saat itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ini adalah permintaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dan bermohon kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat nabi-nabi dan rasul yang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umatnya panjang umurnya sebagaimana umurnya umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa dan lain sebagainya. Ratusan tahun mereka, tapi Nabi Muhammad tidak meminta itu. Kata Nabi Muhammad, "Ya Allah, janganlah Engkau panjangkan umur umat Nabi Muhammad, umatku sebagaimana panjangnya umur umat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Tapi aku minta kepadamu, ya Allah, walaupun umur umatku tidak sepanjang umur mereka, jadikan ibadah mereka bisa melebihi daripada umat nabi dan rasul-rasul yang lain." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Permohonan Nabi Muhammad dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperkenankan permintaan Nabi Muhammad. Allah tidak panjangkan umurnya, bahkan Nabi pernah mengatakan baina sittin wa sab'in, antara 60 dengan 70. Allah turunkan itu. Allah berikan umur yang pendek, tapi ternyata ibadahnya bisa melebihi daripada ibadah umat Nabi dan Rasul yang lain. Salah satu di antaranya Allah turunkan adalah Lailatul Qadar. Ketika dia beribadah di bulan Ramadan, kemudian dia dapatkan Lailatul Qadar pada malam itu, berarti ibadah dia pada malam itu tidak kurang dari 83 tahun, saudara. Kalau satu Ramadan dia dapatkan Lailatul Qadar, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4, 5, bahkan sampai 10 Ramadan, setiap tahun dia dapatkan Lailatul Qadar, maka tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan nilai ibadah kurang lebih 840 tahun dia beribadah. Tidak sepanjang umur umat Nabi dan Rasul yang lain, tapi nilai ibadahnya berkat doa dan permintaan Nabi Muhammad, kemudian Allah kabulkan dan Allah berikan dengan Lailatul Qadar. Inilah dari sekian banyak nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Ramadan. Begitu banyaknya keberkahan, kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan. Allah sudah tetapkan keberkahan ini. Apapun situasi dan kondisinya, bagaimanapun keadaannya, itu bulan Ramadan, tetap kemuliaan itu, keberkahan Ramadan tidak akan hilang, karena Allah sudah tetapkan dan Allah sudah tentukan keberkahan dan kemuliaan Ramadan itu. Sekalipun dalam situasi, maaf, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, saudara. Kita tidak bisa menutupi diri kita. Kita tidak bisa membohongi diri kita, karena saat ini kita sedang mendapatkan dan menghadapi satu situasi dan kondisi amat sangat meresahkan kita. Kita terdapat satu keadaan yang membuat kita panik, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, saudara. Bukan hanya kita yang merasakan ini. Bukan hanya keluarga kita yang merasakan kepanikan, keresahan, ketakutan seperti ini. Bukan hanya lingkungan masyarakat kita, bukan hanya kota tercinta kita DKI Jakarta, bukan hanya bangsa dan negara kita, tapi tidak kurang dari 220 negara di dunia ini mengalami perasaan yang sama, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kepanikan, penuh dengan ketakutan. Karena saat ini sedang ada satu wabah yang amat sangat menakutkan, yaitu COVID-19, merebaknya wabah virus corona. Saudara-saudara, kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, lalu bagaimana kita menyikapi
situasi dan kondisi Ramadan yang kita jalankan ini dalam situasi seperti ini, saudara. Demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan ini virus wabah corona pada saat ini bukan untuk membinasakan umat manusia. Allah datangkan ini virus kepada kita bukan untuk menghancurkan dan mematikan umat manusia, tapi Allah turunkan dan Allah datangkan virus ini tidak lain adalah untuk memberikan satu ultimatum, untuk memberikan satu peringatan kepada kita sebagai manusia. Allah datangkan melalui corona ini untuk menegur kita bahwa dunia ini ada yang punya, bahwa dunia ini ada yang miliki, bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Saudara-saudara, para sahabat-sahabatku yang berbahagia, terlalu banyak di antara kita yang sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta daripada alam semesta ini. Terkadang seringkali kita menganggap kesuksesan, keberhasilan yang kita hasilkan sekarang ini adalah merupakan sebuah hasil jerih payah kita, saudara. Kita singkirkan itu keberadaan Allah, kita singkirkan itu keberadaan agama. Kita anggap suksesnya kita, dagangan kita maju, usaha kita maju, jabatan kita naik tinggi-tinggi, jabatan dan kedudukan kita anggap ini adalah merupakan sebuah daripada hasil jerih payah kita, tanpa kita lagi mau melihat tentang eksistensi Allah dalam kehidupan kita. Lupa kita kepada Allah. Makanya Allah turunkan ini virus, memberikan ultimatum agar kita jangan lupa kepada sang pencipta dunia ini, saudara. Kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, Allah sudah tetapkan, saudara. Oleh karena itu, buat kita, orang-orang yang beriman, menyikapi keadaan seperti ini, sambut Ramadan ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, tanpa harus mengurangi ibadah-ibadah kita, saudara. Bahkan bisa jadi ibadah yang kita lakukan dalam situasi dan kondisi kita seperti ini, di mana kita di dalam keadaan penuh dengan mencekam, penuh dengan kepanikan, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, kita beribadah pada saat ini. Karena memang saat ini kita mengalami satu masa, satu zaman di mana kita untuk sempit kehidupan kita. Dunia ini terasa sempit, padahal begitu luasnya dunia, saudara. Sulit kita untuk beraktivitas, tidak berani kita untuk berdagang, berusaha, bekerja. Begitu juga sulitnya kita, Masya Allah, dalam sisi beribadah. Sempit sekali kita. Bersalaman saja kita takut, saudara. Khawatir kita penyebaran virus itu terjadi sama kita. Silaturahmi kita terputus dengan handai dan taulan kita, dengan kerabat dan kawan kita, saudara dan sanak famili kita. Majelis-majelis ilmu banyak terhenti karena adanya kegiatan ini. Sholat berjamaah kita, bahkan juga kita mengalami satu hal, keadaan mengalami keibadah kita begitu sulit, saudara. Sholat berjamaah kita sulit. Kemudian kita melaksanakan sholat Jumat pun sulit. Bahkan saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, situasi dan kondisi seperti ini, Masya Allah, jangankan datang ke musola kita, jangankan datang ke masjid kita, untuk datang ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Nabi Muhammad pun susah kita. Berziarah ke makam Rasulullah susah saat ini kita. Bertawaf, kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, susah kita sampai kepada satu masa, satu keadaan, satu zaman di mana kita sulit untuk melaksanakan ibadah. Allah datangkan ini. Datang ini corona, bertepatan dengan akan datangnya ini bulan, kita sampai kepada bulan Ramadan. Jadikan Ramadan ini sebagai sebuah momentum, sebuah sarana untuk kembali kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan Ramadan ini, saudara. Justru di Ramadan yang dalam kondisi seperti inilah
Kita tumbuhkan lagi semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan waktu-waktu Ramadan ini. Karena ini adalah bulan yang amat sangat luar biasa. Kemuliaan, keberkahan, keagungan Ramadan begitu luar biasa. Sampai-sampai kama jaa fil khabar, didatangkan dalam sebuah khabar, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kata Nabi Muhammad, jikalau saja umatku tahu tentang keutamaan yang ada di bulan Ramadan, andai kata umatku tahu tentang kelebihan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, niscaya mereka akan minta kepada Allah kalau bisa di dalam satu tahun ini isinya hanya Ramadan saja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan kita sia-siakan saudara. Jangan hanya karena dengan adanya ujian dan cobaan seperti ini akhirnya kita lemah, tidak bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Tapi justru seharusnya saat ini adalah merupakan ibadah kita yang terbesar. Ketahuilah saudara-saudara serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, inna azmal jaza ma'a azmil bala. Sesungguhnya kadar kebesarnya daripada ganjaran dan pahala Allah Subhanahu wa taala itu disertai dengan daripada besarnya ibadah, ujian dan cobaan kita saudara. Oleh karena itu, isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi, kalaulah kita tidak bisa beribadah di masjid, kita tidak beribadah di musola, kita laksanakan taraweh kita bersama dengan sanak dan keluarga kita di rumah. Alangkah indahnya saudara, karena Rasulullah pernah berpesan, nawiru buyutakum bi tilawatil Quran was shalah, terangi rumah tangga kalian dengan Al-Quran dan salat. Mungkin saatnya sekarang kita berkumpul dengan keluarga untuk melaksanakan ibadah itu. Saudara, jangan paksakan kita. Kita cukup berterima kasih kepada pemerintah kita, wabil khusus kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Masya Allah, beliau telah memberikan sebuah arahan. Beliau sudah memberikan sebuah masukan kepada kita. Bukan bermaksud untuk menghentikan ibadah kita di masjid dan di musola. Beliau mencoba untuk memberikan arahan kepada kita. Ini bukan sebuah keputusan yang ringan untuk menghentikan, menunda ibadah, baik itu taraweh, baik itu sholat berjamaah, baik itu melaksanakan sholat Jumat. Ini sebuah pertimbangan yang sangat luar biasa. Tidak akan mungkin beliau menunda kegiatan ibadah itu, menganjurkan kita ibadah di rumah, kalau bukan karena sebab ada sesuatu yang amat sangat bahaya buat kita saudara. Begitu juga para ulama-ulama kita di Majelis Ulama DKI Jakarta. Bukan hanya ulama-ulama DKI, bukan hanya ulama Indonesia, tapi kita lihat ulama di seluruh penjuru dunia ini. Di Mesirkah itu, di Saudikah itu, di Yamankah itu, di mana saja, mereka semua para ulama sudah memberikan anjuran dan arahan kepada kita untuk mampu menahan diri, agar kita bisa memutuskan mata rantai daripada penyebaran virus yang amat sangat ganas dan membahayakan kita saudara. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, tanpa harus kita memaksakan diri, karena kita untuk mencegah tersebarnya daripada virus yang amat sangat membahayakan ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang kita jalani saat ini, kita senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita, tapi istri, suami, anak, keluarga kita. Bukan hanya keluarga kita, tapi Allah kasih keselamatan buat kota yang kita cintai, Jakarta, dan juga buat bangsa dan negara kita, agar Allah angkat wabah ini, Allah angkat ini virus corona, sehingga kita bisa mengisi ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan
apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan, kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.